Iya. Yang satu ini masih muda Bapak Ibu semua ya, masih anak muda tapi sukses di bisnis 3i. Pernah bekerja sebagai seorang karyawan di satu perusahaan farmasi selama 3 tahun katanya. Dan bergabung di bisnis 3i pada bulan Mei 2017. Dan beliau yang satu ini asalnya asal Bali Bapak Ibu ya. Dan saat ini sudah berposisi Bronze Agency. Nah, langsung saja kita panggil dan kita tanya jawab langsung dengan Pak Kadek Prasatya. Panggilannya Pak Kadek atau Pak Pras biasanya ya. Oke, selamat sore Pak Kadek. Pak Pras Oke, aja. selamat sore Kak Sandy. Ya, Pak Pras saja ya, biar lebih akrab. Oke, Pak Pras. Ya beres di sana. Tadi bareng sama Pak Adi ya. Sepertinya udah nggak kedengeran lagi suara Pak Adi nih. Ya, sudah Pak Frans. Jadi tadi kita ada rakor sedikit dari timnya Bapak Adi Antara. Dan sekarang kita sudah selesai dan tinggal menerapkan ya, luar biasa. Oke, online juga atau gimana? Online tadi ya? Oke, online juga dan offline juga Pak. Jadi kita berkesinambungan ya. Jadi di era seperti ini ya kita memang harus convert ya. Jadi bisa online, bisa offline juga ya. Jadi enak banget bisnis ini Pak. Luar biasa. Oke, dan tentunya Pak Pras nih kita sudah ada hampir 300 orang yang menyaksikan acara ini di berbagai kota seluruh Indonesia ya, dan ada juga beberapa tim saya juga nih, tadi saya lihat ada Bu Jemi juga ya, nyapa-nyapa dikit nih Pak. Ya. Oke, Pak Pras, boleh ceritakan lebih dalam sedikit tentang latar belakang Pak Pras ya, karena latar belakang ini sesuatu yang penting juga di bisnis 3i supaya teman-teman tahu nih, oh ternyata benar ya, orang dari berbagai latar belakang tuh bisa jalankan bisnis 3i. Nah, boleh diceritakan lebih dalam sedikit Pak Pras, latar belakangnya? Oke, terima kasih Pak Frans ya. Jadi saya salam dulu. Ya, jadi selamat siang mitra 3i seluruh Indonesia. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Kadek Prasetya. Saya asli dari Bali. Ya, jadi dulu latar belakang saya sebenarnya nggak nyambung ya sama bisnis ini karena apa? Karena dulu saya sempat juga kuliah di sebagai ekonomi ya, dan habis itu bekerja sebagai sales juga, medrep juga di sebuah farmasi. Dan saya benar-benar juga nggak tahu kenapa bisa nyantolnya di bisnis ini Pak Frans. Ya, jadi luar biasa ya. Mungkin ini adalah jalan Tuhan, kita nggak ada yang pernah tahu, tapi Tuhan itu sangat unik ya. Jadi benar-benar saya dipertemukan dengan orang yang sangat besar. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Jadi jurusan kuliahnya apa, kerjanya apa, dan sekarang bisnisnya apa gitu ya. Jadi Betul memang Pak Frans. tidak pernah tahu ya dari mana asal rezekinya, tapi selama kita mau menjalani, Yes. ya ketemu juga nih. Ya, jadi teman-teman ya, jangan khawatir ya, mungkin ini rezekinya juga. Nah, terus dilanjutkan tadi ceritanya, gimana tadi awal perkenalannya bisa dengar 3i itu dari siapa dan Oke. dalam event apa? Terima kasih Pak Frans. Ya, jadi teman-teman semua, hari ini saya bukan maksud menggurui ya, jadi hanya sharing tentang pengalaman saya di bisnis ini. Sebenarnya bukan perjuangan sih, ketemunya bisnis ini itu sebenarnya sangat unik ya Pak Frans. Kenapa? Karena dulu saya bekerja juga sebagai di farmasi, pada saat itu saya masih aktif ya bekerja, dan saya juga seorang anak muda ya, masih muda gitu ya, dan tentunya sangat semangat dan suka nyari uang ya. Jadi saya mata duitan gitu ya Pak Frans ya. Nah, ketika saya ketemu program ini ya, waktu itu saya bekerja dan saya juga pulang kerja itu bukan hanya saya diamkan di rumah atau diam di rumah Pak Frans, tapi saya juga sambil saya jalankan bisnis konvensional, yaitu saya menjual yang namanya sebuah liquid ya. Jadi waktu itu pas pada saat saya pulang kerja, dari jam 8 saya kerja, jam 5 saya pulang. Nah, setelah pulang ke rumah, saya bukannya hanya tidur gitu ya, tapi saya mandi dan saya menjalankan yang namanya bisnis konvensional, yaitu liquid ya. Jadi vape itu ya, jadi isinya itu, dan saya jalankan itu kurang lebih hampir ada setahun. Nah, singkat cerita, ketika penjualan itu kayaknya memang enak gitu ya, kita jualan, kita dapat yang namanya penghasilan atau yang namanya penjualan kita. Nah, singkat cerita, saya waktu itu lagi nongkrong ya, jadi ada di toko store vape ya. Pada saat itu saya ketemu dengan teman saya, ya sekarang jadi leader saya ya. Waktu itu kita lagi ngobrol bertiga sambil nge-vape ya. Jadi saya lagi nge-vape di toko vape gitu ya, lagi bawa barang saya waktu itu liquid, dan beliau ini menceritakan tentang bisnis 3i ya. Jadi ceritanya sangat unik Pak Frans ya. Beliau ini juga baru bergabung waktu itu pada tahun 2017 ya. Dia bilang seperti ini Pak Frans, teman-teman semua ya. Jadi bilangnya seperti ini, Pak Dek Pras, ini ada juga bisnis yang sangat unik ya. Nah, saya tanya, apa tuh bisnisnya? Nah, beliau namanya Bapak Kadek juga, ya, kebetulan orang dari Bali.
dia bilang ini bisnis nabung gitu ya. Nabung dapat yang namanya penghasilan. Nah, saya berpikir gini Pak Frans, kalau dari dulu saya nabung ya, dari zaman SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, nggak ada nabung itu bisa gratis gitu ya. Ini kayaknya bisnis siluman gitu ya, bisnis bohongan ya. Saya bilangnya waktu itu, kayaknya Pak Dek ini bohong gitu ya. Gitu ya. Dan saya waktu Pak Dek ini pinter. Pinternya dia meyakinkannya itu bukan pada dirinya, tapi pada perusahaan ya Pak Frans. Ya, oke deh, karena saya sungkan ya dengan beliau, akhirnya saya dipresentasi. Ya, waktu itu presentasinya kita ada alat bantu tools ya, pakai flip chart waktu itu, dan presentasinya nggak bagus-bagus amat. Ya, jadi saya juga udah mulai ragu ya, ini yang katanya bisnis 300 juta gitu ya, tapi kok penjelasannya agak ribet gitu ya, terus nggak bagus ya. Tapi beliau ini sangat semangat ya, jadi saya nilai itu dari segi semangatnya beliau. Nah, terakhir singkat cerita, saya berpikir seperti ini Mbak Frans ya. Ketika leader saya ini menawarkan saya bisnis ya, saya berpikir, oh saya diajak nabung ya. Dalam hati saya, jujur ya Bapak Ibu semua, kalau misalkan seorang milenial ya, diajak nabung itu sangat-sangat susah banget ya. Jangankan ya seorang milenial, mungkin semua orang gitu ya. Karena apa? Karena mindset saya dulu, saya dapat penghasilan, yang pertama kali saya lakukan adalah saya membayar hutang atau cicilan Pak Frans ya. Yang kedua mungkin untuk yang namanya kebutuhan ya, beli baju gitu ya, beli sepatu ya, apalagi orang milenial. Terus yang ketiga baru nabung. Ya, sisanya nunggu nabung. Ya, jadi setiap bulan itu saya nunggu sisa baru nabung. Ya, itu dalam hati saya waktu pada saat itu. Nah, menariknya Pak Kade ini ya, leader saya ini justru menonjolkan itu bukan pada investasinya Pak Frans. Ya, jadi dia tahu kebutuhan saya. Ya, jadi calon prospek itu kita harus tahu dulu ya kebutuhannya apa untuk yang kita bisa dekati. Ya, jadi kebutuhan saya itu adalah penghasilannya. Nah, jadi Pak Kade ini menjelaskan kepada saya, Dek Pras, ini ada bisnis ya, nabung ya, tapi kamu jangan lihat tabungannya, tapi lihatlah sebuah penghasilan. Kamu bisa nabung gratis. Oh gitu ya, coba deh jelasin penghasilannya. Akhirnya saya dijelasin penghasilannya pada saat itu. Ya jujur 6 bonus saya nggak masuk sama sekali ya. Yang terbesit di benak saya hanya cuma 1 bonus waktu itu. Ya, jadi waktu itu terbesit di benak saya ngajak 1 kali orang atau referensikan 1 orang dibayar selama 3 tahun. Ya, kalau saya berpikir saya kerja di farmasi, saya bekerja konvensional, nggak ada loh. Saya tuh yang namanya jualan dibayar selama 3 tahun nggak ada. Ya, tapi ini bisnisnya kok bisa gitu ya. Nah, itulah terbesit di benak saya Pak Frans. Ya, dibesit di benak saya. Jadi 1 kali dapat bonus selama 3 tahun. Ya, jadi oh seperti itu ya. Kalau misalkan ngajak yang 350 dapat 50.000. Oh seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita, nah ini saya menolak pertamanya Pak Frans ya. Kenapa saya menolak? Karena waktu itu jujur saya nggak punya uang. Nah, pas pada saat di store ya, di toko vape itu ada 3 orang nih Pak Frans ya, 3 orang termasuk leader saya lagi 1. Nah, si A ini ya namanya Chandra. Nah, Chandra inilah yang membayarkan saya atau ibaratnya meminjamkan saya uang untuk join di bisnis ini. Ya, jadi saya di awal itu memang nggak punya uang ikut bisnis ini, tapi dipinjamkan sama temennya leader saya ini. Ya, pinter ya tekniknya ya, pada saat itu ya. Nah, singkat cerita, pada saat saya pulang ke rumah, saya berpikir Pak Frans, ya, jadi saya naik motor gitu ya, saya pulang ke rumah, waktu itu masih ingat banget, ya, naik motor, hujan-hujanan, saya berpikir, oh saya ikut nabung ya, terus ke depannya, kalau saya ikut nabung, saya bayar lagi dong bulan depan. Nah, di mana dapat uangnya gitu ya, di mana dong dapat uangnya. Nah, akhirnya terbesit pada saat saya tidur, oh ini ada bisnisnya. Nah, singkat cerita, saya jalankan bisnisnya waktu itu benar-benar apa ya, masih ego sales ya. Jadi salesman itu masih ego banget, dan saya langsung ke teman-teman saya. Pada saat itu semuanya ditolak, Pak Pran. Ya, semuanya ditolak waktu itu. Dan saya berpikir gini, kok mau sukses saja kok kayaknya susah banget ya. Jadi kayaknya kalau ngajak yang positif itu kayaknya banyak banget rintangannya. Kalau misalkan maaf, ajak yang negatif, semua teman merapat gitu ya, anak muda gitu ya. Nah, mungkin sampai situ dulu Pak Frans ya. Jadi benar-benar unik banget ya perjalanan saya di bisnis ini. Ya, jadi orang tua nggak ngasih ya. Terus teman-teman juga nggak ngizinin atau nggak ada yang join. Bahkan sahabat saya sendiri pun semuanya kayak pecah, nyebar semua di mana-mana. Ya, jadi saya fokus di sini itu luar biasa banget. Oke, mungkin itu aja dulu Pak Frans untuk yang ya. Ya, jadi memang di awal motivasinya lebih ke arah untuk supaya bisa nabungnya gratis gitu ya. Dan Ya. sampai akhirnya Pak Pras menemukan momentum, kan tadinya kan masih kerja nih di tempat kerja sebelumnya begitu kan. Nah, apa yang menjadi momentumnya Pak Pras sehingga
lebih fokus gitu loh, mau menjalankan bisnis ini lebih fokus, lebih semangat, Oke, itu oke, momentumnya gimana? oke. Ini pertanyaannya keren ya. Jadi Pak Frans, jadi momentum saya di awal itu adalah saya benar-benar orangnya nggak terima. Jadi pada saat saya diremehkan sama teman saya, apalagi sahabat saya, itu rasa kalau orang Bali itu bilang rasa jengah atau rasa kayak wah lebih membara lagi. Oke, kalau misalkan saya dapat bonus, yang pertama kali saya tunjukkan adalah kamu. Ya, pada saat saya waktu itu ditolak ya. Jadi pada saat saya ditolak sama sahabat saya larinya malah ke farmasi ya, Pak Frans. Jadi market saya, sahabat saya itu menolak saya, teman saya, tapi saya tidak pantang menyerah. Ya, saya tunjukkan, awas ya, kamu kalau dapat bonus saya tunjukkan. Ya, singkat cerita, akhirnya saya teman-teman di farmasi ya, apoteker ya, ada asisten apoteker. Itu padahal saya nggak kenal Pak Frans, cuman kenalnya 1-2 hari, ternyata bisa bergabung. Ya, mungkin ini ajaibnya bisnisnya. Tuhan sangat baik ketika kita benar-benar berusaha, ya ibaratnya nggak akan terus dikasih penolakan. Pasti aja ada yang terima. Walaupun itu orang baru kenal, walaupun cuma kenalnya 5 menit gitu ya. Dan saya tuh bersyukur banget pada saat itu, waktu itu masih tutup omset tanggal 26 kalau nggak salah ya. Jadi saya 4 hari saya bisa tutup double elite waktu itu Pak Frans ya. Jadi double elite. Nah, singkat cerita pada saat saya dapat bonus ya, bonus saya screenshot waktu itu, saya langsung kirim ke mereka semua ya. Jadi alasannya waktu itu maaf ya salah kirim gitu ya, padahal itu statement bonus ya. Ini apa gitu kan, oh itu penghasilan saya pertama kali dapat 2 juta ya. Jadi teman-teman saya kepo, ini apa deh, ini apa sih Pras? Oh itulah bonus yang kamu waktu itu tolak. Oh dapat 2 juta ya, ya dapat dong, kan saya yang dapat, kamu nggak dapat gitu ya. Jadi waktu itu penolakannya luar biasa, saya balas dengan yang positif waktu itu Pak Pras. Ya, jadi singkat cerita, sebulan itu benar-benar saya tempuh tim agensi. Boleh Pak Frans, ya silakan. Oke. Salah kirim loh alasannya ya. Iya, jadi itu senjata Pak Frans. Ya, oke. Jadi ada nggak teman-teman di sini yang dapat kiriman salah kirim ya, bonus statement 3i? Ya, padahal itu sengaja Pak Frans ya. Iya, iya. Oke, Pak Pras, Ya, bisa diceritakan secara ringkas bagaimana sih Pak Pras bisa naik ke posisi bronze ya? Karena tentu teman-teman juga pengen naik nih. Nah, tapi kan semuanya proses ya, tadi Pak Pras juga bilang di awal banyak tantangannya juga. Nah, apa yang Pak Pras lakukan, pekerjaan rutinnya untuk bisa mencapai bronze itu bagaimana? oke. Terima kasih Pak Frans ya. Ini namanya mirip-mirip ya, Frans sama Pras gitu ya. Ya, jadi Pak Frans, jadi perjalanan saya di bronze ini benar-benar saya rasakan banget Pak Frans ya. Di awal memang tadi seperti saya bilang, saya ditolak sama sahabat dan teman, dan saya membuktikan bisnis ini dalam 1 bulan itu saya langsung tim tembus double elite, dan bulan depannya saya break ke tim agensi. Dengan 2 statement seperti itu, teman saya tidak juga kunjung join Bapak Ibu semua ya. Ya, ini saya ngasih peluang loh, Kak. Saya ngasih jembatan ya, yang hal yang positif. Ya mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama seperti saya, tetap aja stay fokus ya, komitmen dan konsisten menjalankan. Karena sekali lagi mereka itu bukannya nggak mau join, tapi mungkin waktunya ya. Jadi sekali lagi mungkin waktu itu belum tepat, mungkin pada saat sekarang juga masih waktunya nggak tepat gitu ya. Nah, perjalanan saya di bisnis ini sampai bronze itu banyak yang saya lalui Pak Frans ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ketika saya juga orangnya dibimbing sama mentor Bapak Adi ya, saya ucapkan terima kasih Platinum Agency Bapak Adi Antara. Singkat cerita, pada saat saya 2018 ya, waktu itu masuk ke bronze, itu banyak sekali tantangan ya. Karena apa? Karena beberapa leader saya juga ada yang vakum gitu ya. Jadi saya benar-benar ada yang ditinggalin leader, tapi saya benar-benar bersyukur ya, atas izin Tuhan saya diperkenalkan dengan Bapak Adi Antara, dan saya perjalanan itu saya lakukan yang namanya konsistensi ya. Pak Adi itu sering berkata ngotot gitu ya. Kalau nggak closing nggak usah pulang. Ya, jadi waktu itu saya dikasih statement kayak gitu, ya teman-teman bisa bilang kalau misalkan nggak closing nggak usah pulang. Jadi saya terapkan seperti itu waktu itu pada saat offline ya. Jadi saya waktu itu sering keluar kota Pak Frans ya. Jadi kadang-kadang saya tuh dari Denpasar ya ke Singaraja ya, ke Karangasem ya, ke Gianyar juga ya. Jadi sebuah proses yang saya alami. Ya, jadi pengembangan diri saya benar-benar saya dapatkan di bisnis ini Pak Frans. Ya, kalau misalkan dulu saya di karyawan dan di bisnis konvensional, tidak ada pengembangan diri sebagus di bisnis 3i Network. Ya, jadi sistem bisnis sangat luar biasa, dan benar-benar saya genap 1 tahun itu ya, perjalanan saya pada saat 2018 saya break di bronze,
Dan waktu itu saya bisa mewujudkan satu impian, Pak Frans. Ya, satu impian yaitu beli satu kendaraan unit mobil ya. Kenapa sih saya pingin mobil ya? Karena di keluarga saya ya bukan keluarga besar ya, keluarga saya belum punya yang namanya kendaraan roda 4 ya. Jadi kami sekeluarga ibaratnya keluarga yang sederhana dan saya sendiri tinggal sama orang tua yaitu ayah saja ya karena ibu dan ayah sudah bercerai ya. Tapi saya benar-benar fokus di bisnis ini. Jadi pertama kali yang saya tunjukkan adalah saya ingin punya mobil dan itu pun saya juga sama ya. Jadi bukti kedua waktu itu mobil saya juga salah kirim lagi ke teman-teman saya. Ya, jadi saya mobil itu saya capture, saya kirim lagi ke orang yang nolak-nolak saya. Ini apa lagi deh? Oh itu mobil ya. Itu mobil. Ya itu mobil ya. Itu mobil yang saya dapatkan dari bisnis ini. Ya tapi ujung-ujungnya tetap juga Bapak Ibu nggak ada yang join. Ya jadi singkat cerita nggak ada yang join juga. Tapi saya nggak apa-apa. Ya jadi ketika saya sukses yang dibayar mahal kan pemainnya bukan penonton gitu ya. Jadi sayalah pemain di bisnis ini yang saya benar-benar saya jalankan saja. Ya penolakan, ya sampai saya pernah pulang malam-malam sendirian ya jam 11, 12 bahkan setengah 1 ya saya cintai aja prosesnya. Ya jadi Pak Adi ini luar biasa mentor saya diberikan yang namanya atau dibukakan apa namanya katup saya bisnis ini bisa mewujudkan impian. Waktu itu saya dibuatkan sebuah dream book ya. Waktu itu saya tempel-tempel gitu ya. Ya nanti tempel-tempel nanti Bapak Ibu bisa juga ya. Jadi di sini kita nggak ada bos, tapi impianlah yang bisa menggerakkan kita di bisnis ini. Jadi salah satu impian saya yang sudah saya wujudkan yaitu satu buah unit mobil dan orang tua saya juga awalnya ragu gitu ya Bapak Ibu ya ragu dengan bisnis ini karena memang nggak izinin. Tapi semenjak saya bisa mewujudkan mobil dan sekarang Astungkara restu sudah sampai detik hari ini diberikan sama orang tua saya. Jadi sampai reward pun sempat juga waktu itu saya dapatkan dari support system kami ya jalan-jalan ke Singapura dengan Malaysia dan itu gratis dari support system kami dari Bali dan itu tuh benar-benar proses yang saya alami dari berubah mindset saya dari karyawan dan bisnis konvensional sekarang saya jadi bisnis owner di sini ya jadi itu sebuah kayaknya butuh proses ya jadi bisnis sama kita bekerja di karyawan itu sangat beda karena bisnis ini yang kita lihat ke depannya ya pas banget pas Covid kemarin ya sebelum Mei itu saya benar-benar merasakan yang namanya passive income Pak Frans ya. Jadi luar biasa passive income itu saya dapatkan setelah Covid ya baru saya tahu apa artinya bangun aset. Dulu saya nggak tahu namanya bangun aset ya jadi saya bekerja tapi sekarang luar biasa Pak Frans ya. Mungkin itu saja perjalanan saya sampai bronze ya. Sebenarnya banyak juga kisah-kisah yang agak serem juga ada gitu ya. Mungkin saya dicari ini juga ada ya. Jadi banyak ya Pak Frans ya kalau di Bali itu ada tanda kutipnya juga Pak Frans ya. Jadi ada yang ya itu jadi luar biasa Pak Frans. Ya oke. Tapi itu kayaknya nanti di seri berikutnya kita boleh buka tuh yang gaib. Boleh Pak. Yang gaib ya. Oke nggak apa-apa. Tapi ini terakhir ada closing statement apa mungkin Pak Pras mau sampaikan sebelum kita akhiri untuk ke narasumber berikutnya. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang lagi semangat-semangatnya di bisnis ini ya saya hanya memberikan sebuah warna ya jadi dari perjuangan saya di bisnis ini jadi untuk motivasi jadi untuk saya pribadi saya memang tidak jago motivasi ya jadi kita memang benar-benar perbanyak aksi saja ketika aksi sudah banyak maka motivasi akan benar-benar akan keluar ya jadi sekali lagi benar kata mentor saya Bapak Adi Antara perbanyaklah aksi jangan motivasi nanti jadi yang namanya penyair ya atau penyiar gitu ya tapi sekali lagi aksilah dibanyakan. Ya, jadi luar biasa. Saya bersyukur banget ya bersyukur dengan Bapak Adi Antara, tim saya juga mentor sekaligus dan saya diajarkan sampai detik hari ini ya, Pak Frans. Jadi kuncinya adalah kita konsisten, kita fokus ya dan yang paling terakhir adalah yang paling susah adalah rajin. Ya, rajin dan saya pun di sini Pak Frans ya di bisnis ini saya juga bersama pasangan saya juga jadi Brown Agency ya. Jadi kami berdua juga menjalankan bisnis ini yang dulunya sempat nolak saya juga ya. Jadi sama-sama berjuang di bisnis ini. Dan beliau saya banyak belajar dari COVID ini, tim-tim beliau dari online semua. Ya, jadi sekali lagi yang paling terpenting adalah rajin ya. Jadi setiap hari kita harus buka toko ya. Jadi jangan sampai di era pandemik ini kita malah keluar atau out ya. Jadi malah nyari bisnis lain gitu ya atau nyari MLM lain gitu ya. Tapi kita tetap stay saja. Ya, jadi kita ikuti apa anjuran dari sistem pasti akan ada regulasi, tidak mungkin tidak ada. Ya, jadi saya bersyukur sekali di era pandemi seperti ini, online jalan, offline pun juga jalan, Pak Frans. Terima
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras sudah berbagi waktu dan berbagi kisah pada kita semua. Sampai ketemu lagi dan kron ya Pak Pras ya. Oke, terima kasih Pak Fran, terima kasih 3N Network seluruh Indonesia atas kesempatannya. Oke.